kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Kang Komarudin Ibnu Mikam. Eh, Nanti ini waktunya biasa sampai jam 6.45, nanti sisanya 15 menit untuk dialog tanya jawab, mungkin ada yang mau merespon menanggapi. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan Kang Komar untuk menyampaikan materinya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahim, tukar pikiran, lebih baik mencoba mencari yang terbaik dari serpihan-serpihan peradaban. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan para pengikutnya sambung menyambung hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya diberikan kehormatan oleh keluarga besar Raja Islam Indonesia untuk bisa berbagi dalam sebuah pengajian Zoomiyah kalau bahasa kata Bang Ahmad. Terima kasih atas kesempatan ini dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati para senior, terutama Bang Ahmad SKJ, guru saya, Bang Dadan, juga Kanda, Yunda, dan Adinda yang lain. Saya Komarudin Ibnu Mikam, berasal dari Bekasi. Di zaman Bang Ahmad Kelani, saya aktif di PII, basic tahun 89, kemudian intermediate bersama Dani Anwar yang sempat dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian advance, saya lupa waktunya atau tahunnya, tapi yang saya ingat itu bersama Bang Hakam Naja dan LM Budiman, ada Ibu Nurul dari Bandung, dan lain-lain. Kemudian aktif mengisi bersama Bang Faruk Karyoto, Bang Diding, gitu. Kemudian juga saya bersyukur dan berdoa semoga para guru saya yang ada di Pelajar Islam Indonesia. Oh iya, saya sampai CI, coaching instruktur, dan kemudian ngisi basic. Selanjutnya karir di PII sampai wilayah di zaman Kang Alfian, Tangerang, gitu. Kemudian juga Kahfi sempat, tapi tidak lama. Gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian saat ini saya aktif di 3 lembaga, satu Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi, saya menjadi wakil ketua. Kemudian di Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi menjadi wakil ketua juga, dan di Forum Pengurangan Risiko Bencana (EPRB), berkumpulnya para relawan di Kabupaten Bekasi, wakil ketua juga, tiga-tiganya wakil ketua. Nah, tapi passion saya ada di kebudayaan, tapi kemudian juga masuk di grup-grup relawan. Bang, ke-mute. Suaranya ke-mute, Bang. Bang Komar, suaranya ke-mute. Aktifin aja, mau sama hostnya. Sudah?
Oke ya, lanjut. Ya, next. Yang pegang itu ya. Jadi eh, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebuah pilihan hidup gitu, karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kapasitas. Bahwa dilihat dari sekolah itu, mulai dari SD, SMP, SMA itu saya tidak pernah pesantren kecuali pesantren kilat di PII. Tidak pernah masuk pada lembaga-lembaga keagamaan, maksudnya sekolah di lembaga keagamaan, tapi saya sekolah umum semua, sehingga kapasitas saya untuk bisa eh, katakanlah berdakwah itu ya di sini gitu, di bidang kebudayaan. Nah, apalagi waktu saya kemana-mana ngikut Ustadz Sulaiman Zakawirus, guru saya, kemudian Ustadz Ahmad Salim Indani, menjadi asisten beliau gitu ya, bawa-bawa tas, gitu, ngawal segala macam. Nah, saya berpikir bahwa ini kalau branding personal saya adalah agamawan juga sama kayak Ustadz Salim, ini nggak bakal bisa nyanyi Ustadz Salim gitu. Bukan untuk bersaing, tapi tidak akan bisa menjadi sesuatu yang ini gitu. Nah, akhirnya saya memilih jalan kebudayaan sebagai gerak dakwah saya. Dalam hal ini definisi kebudayaan adalah keseluruhan pola pikir, adat istiadat, nilai, norma, serta karya seni dan sastra yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Kebudayaan juga mencakup cara hidup, keyakinan, dan sistem sosial yang dianut oleh suatu kelompok manusia. Kebudayaan ini adalah salah satu bagian adalah tentang moral. Seperti yang kita dapatkan dari mentor saya, Ustadz Ahmad SKJ, ketika menjelaskan tentang akhlak dan moral di basic. Ya. Saya basic di Atakwa Bekasi itu dengan instruktur, saya ingat betul, Bang Irwan Aidil Fitri, kemudian almarhum Bang Budi Harto. Gitu. Luar biasa, walaupun seminggu tapi bekasnya menempel sampai 52 tahun ini gitu usia saya hari ini. Anak 5, bini udah yang kedua. Kemudian next selanjutnya, bahwa secara etimologis kata culture atau budaya ini berasal dari bahasa Latin, yaitu colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Inggris, culture juga diartikan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia yang berarti kebudayaan. Kemudian juga saya kutip pendapat ahli, menurut E.B. Taylor, bahwa kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, slide-nya next, Kanda, Adinda, ya, hal kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Next. Dapat ahli yang kedua, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumadi menganggap kebudayaan sebagai seluruh hasil karya, rasa, serta cipta dari masyarakat. Lalu Ki Hajar Dewantara melihat kebudayaan sebagai buah budi manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Kebudayaan juga merupakan bentuk dari kejayaan masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Jadi kebudayaan adalah hasil karya manusia dan juga hasil alam serta kodrat masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa ini adalah hasil pola pikir manusia. Next. Kunchara Ningrat menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan perilaku makhluk seperti manusia serta hasil yang dapat diperoleh melalui berbagai macam proses belajar dan tersusun dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Kunchara Ningrat menyatakan bahwa ini ada keseluruhan perilaku. Dan itu adalah hasil yang diperoleh dari berbagai proses yang tersusun secara sistematis dan hidup di kehidupan masyarakat. Nah, kemudian 3 wujud kebudayaan ini adalah gagasan yang bersifat abstrak dan terdapat dalam pikiran tiap warga pendukung budaya. Kemudian gagasan ini tidak dapat diraba atau dipoto dan disebut sebagai sistem nilai
budaya. Itu bagaimana orang hidup, lalu istilah-istilah pamali, istilah-istilah kebiasaan yang kemudian membudaya itu adalah sebuah wujud kebudayaan. Kemudian juga perilaku, berpola sesuai dengan ide atau gagasan yang ada. Perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Lalu kemudian juga ada benda, hasil budaya yang bersifat konkret dapat diraba dan difoto, bangunan, arsitektur, dari candi, piramida, alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari kebudayaan. Next. Jadi kebudayaan adalah warisan kompleks yang membentuk cara hidup, nilai, dan norma dalam masyarakat serta mencakup segala aspek yang mempengaruhi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini kemudian, next, ya, pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan sebuah payung hukum bahwa tentang pemajuan kebudayaan ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sudah melahirkan undang-undang, dan saya kira ini menjadi sebuah fenomena bahwa kita sebagai Muslim harus melihat ini sebagai sebuah fenomena tentang pemajuan kebudayaan. Nah, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ini adalah sebuah peraturan yang mana bisa menjadi sebuah sesuatu yang dipakai untuk merugikan Islam. Maka saya kira saat ini yang namanya undang-undang itu, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan itu menjadi payung hukum bagi kita, dan untuk beberapa kalangan undang-undang ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengadu antara kebudayaan dan Islam gitu. Oleh karena itu maka saya kira saya bersyukur ada sejumlah keluarga besar yang memang masuk ke wilayah ini. Profesor Datuk Monti, Mang Dadang Dania, kemudian Yang Mulia Gede Parma gitu, masuk ke wilayah ini untuk memberikan sebuah warna dari gerak kebudayaan di Republik Indonesia ini. Saya khawatir seperti di Bekasi, di Kabupaten Bekasi, bagaimana Bang, ke-mute Bang, sorry. ya, rumah ibadah dari agama lain itu tidak bisa ke kampung-kampung, tidak bisa mendirikan rumah ibadah di perkampungan yang mayoritas adalah Muslim, Betawi Muslim gitu, termasuk Sundaan Muslim. Nah, lalu mereka menggunakan apa? Menggunakan perumahan sebagai alat kristenisasi. Mereka masuk ke perumahan di Kabupaten Bekasi sehingga gereja-gereja yang ada itu tidak di kampung-kampung, tapi yang banyak itu adalah di perumahan. Artinya mereka menggunakan strategi penyediaan fasilitas papan atau penyediaan perumahan sebagai masuk gitu, sama seperti POC dulu ketika Gold, Glory, dan Gospel, mereka masuk ke wilayah ini. Jadi gereja marak di Kabupaten Bekasi itu wabil khusus di perumahan, dan Brerot itu di tempat-tempat tidak hanya yang diperuntukkan sebagai rumah ibadah, tapi juga ruko gitu ya. Di Taman Kebalen Indah misalnya di Kecamatan Babelan itu hampir berdiri gereja di ruko-ruko itu ya bersisian gitu, Brerot. Ya. Jadi kaum Kristen itu memanfaatkan kebijakan penyediaan lahan untuk perumahan ini sebagai syiar agama mereka. Gitu. Nah, kita pun saya kira bisa menjadikan ini sebagai alat untuk membasuh peradaban dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Next.
Selanjutnya adalah tujuan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini memajukan keberagaman kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa. Nah, ini satu sisi kelebihan, satu sisi kelemahan. Mengapa? Keberagaman ini kadang-kadang juga sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam gitu. Tidak sesuai dengan akidah dan tauhid kita. Sehingga kita harus masuk ke sini. Karena kalau kita yang masuk, kita bisa membersihkan hal-hal yang bersifat musyrik gitu. Ini saya terlepas dari polemik tentang halal haramnya musik, halal haramnya tetabuhan gitu ya. Di belakang saya ada gamelan, kita ada apa seni gamelan di pesantren saya. Nah, keberagaman ini kadang-kadang yang tidak punya background agama itu tidak bisa memberikan sebuah pilihan, sehingga apa saja bisa masuk, padahal kehadiran Islam itu budaya itu adalah hasil pikir manusia, sementara Islam adalah hasil ciptaan Allah gitu, sehingga agama harus membasuh atau memberikan arahan, guidance bahwa ini adalah budaya yang benar, ini adalah budaya yang tidak benar gitu, dan kita perlu memberikan sebuah buah penegasan gitu, memilih dan memilah bahwa ini syirik, ya udah silakan syirik gitu. Maksudnya ini syirik, ya udah tidak ada yang terpisah dari itu. Tapi kita menjelaskan tentang sebuah makna-makna dari apa yang dihadirkan, kita meluruskan gitu. Ya, jadi pemerintah memberikan sebuah celah untuk tumbuhnya keberagaman. Tapi kalau kita tidak basuh dengan nilai-nilai Islam, saya khawatir ini keberagamannya melenceng kemana-mana. Gitu. Kalau satu aktivitas budaya di satu daerah, misalnya, saya lupa di daerah apa, itu tentang karnaval pakaian-pakaian tradisional gitu, kemudian mendunia sampai hari ini, dan efek moralnya itu adalah banyak bencong-bencong, banji-banji, dan ACDC, manusia-manusia yang berkelakuan menyimpang ini marak di sana. Mengapa itu terjadi? Ya karena Islam, aktivitas Islam nggak ada yang masuk ke situ. Coba kalau dia masuk memulai, maka dia mengendalikan gitu. Karena hasil karya manusia atau budaya ini akan lahir sesuai dengan tauhid dari seseorang. Kalau orangnya memang tidak punya tauhid atau ateis, hasilnya juga pasti yakin. Itu jauh dari nilai-nilai tauhid. Gitu. Nah, selanjutnya tujuan undang-undang ini adalah pemajuan, meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia, lalu menggunakan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Jadi hari ini budaya menjadi panglima. Artinya bahwa bila kita berdakwah, kita masuk ke wilayah ini, kita bisa gunakan karena pemerintah bisa memberikan sebuah prioritas. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada 11 OPK. Jadi apa saja upaya-upaya untuk objek pemajuan kebudayaan ini? Yang ini ada 11 OPK. Satu adalah bahasa. Kita perlu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi hidupnya bahasa daerah. Karena ini adalah kekayaan, ini adalah aset. Kalau ini aman saya kira. Artinya secara tauhid ini sekedar bahasa. Walaupun juga dalam konteks moral hari ini ada hal yang kurang enak didengar itu ketika kata-kata anjing itu menjadi sebuah pembiasaan dari anak-anak muda gitu. Ini saya kira perlu masuk kita untuk mengingatkan anak-anak murid kita, siapapun, untuk tidak membiasakan atau membahasakan gitu. Ya kadang-kadang ya, kalau dulu itu kata-kata anjing itu hanya untuk ujaran maki atau makian gitu ya. Hari ini itu tidak menjadi ujaran makian, tapi sebagai ujaran selamat datang, ujaran rasa gembira, bagaimana gitu ya. Nah, ini perlu kita masuk ke wilayah bahasa yang memang kurang berkenan dalam konteks akhlak, ini perlu kita anulir. Nah, kemudian adat istiadat. Ini di budaya kita itu sejak di kandungan itu kita sudah punya adat istiadat ya, sudah punya tata cara 7 bulanan gitu.
kemudian sampai kematian. Tahlilan itu kan bagian dari kebudayaan saya kira. Nah, dalam konteks ini kita aman saya kira karena ini kita menganggap bukan sebagai syariah. Jadi tidak ada argumentasi apa halal haram ya tergantung keluarga Nggak ada videonya kok. Saya nggak pasang. budaya gitu. 7 bulanan juga begitu saya kira adalah bagian dari kehidupan kita dengan mendoakan, the power of doa. Terus dan lain-lain. Ada istilah nyempal gitu ya. Kalau kita berikan penjelasan, nyempal itu ketika anak kita lahir, kemudian ada orang yang kasih duit buat anak kita gitu. Ini kan bagian dari silaturahmi gitu. Dan kita perlu memberikan sebuah narasi bahwa ini adalah bagian dari pendidikan, budaya sebagai bagian pendidikan untuk saling bersilaturahmi. Nah, ritus, nah ini yang paling rawan saya kira. Ketika ini dibiarkan gitu, khawatir saya kira akan ada agenda-agenda kemusyrikan di sana gitu. Makanya kita harus masuk gitu. Yang menjadi acuan utama adalah bahwa kita misalnya menyembelih hewan itu adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, bukan memberikan makan jin gondrong gitu ya, jin jambrong gitu, penunggu laut, penunggu pohon, penunggu apa gitu. Ini bukan itu gitu, tapi memang Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar gitu, kita sembelih untuk sebagai sedekah, sebagai kurban, akikah dan sebagainya gitu, bukan untuk memberikan makan atau asupan untuk para ini, karena kita juga tidak ada kejelasan gitu sebenarnya makan mereka apa sih gitu kan ya, artinya bukan itu makannya. Yang kita tahu dari beberapa literatur adalah daging dan darah, tulang dan darah gitu ya. Nah, sejumlah ritus sejatinya itu adalah nasihat. Adanya misalnya sesajian itu kan sesajian itu adalah sebuah sajian. Artinya bahwa kita sedekah kepada masyarakat, kita makan bareng. Makanya saya kalau ada agenda-agenda itu masuk dan saya bilang nanti kalau sudah selesai kita makan gitu. Jadi tidak mubadir. Dan memang kita itu tidak menentukan, ini adalah untuk peruntukan yang hadir, yang datang ke situ dan kita mau makan bersama gitu. Kita doa-doa, kita tahlil, kita lakukan mungkin kidung gitu ya, puji-pujian dan sebagainya. Kita sebagai bagian dari upaya kita membangun kebersamaan di antara kita gitu. Nah, ini memang paling rawan dari segi di antara semuanya, ini ritus paling rawan terhadap kemusyrikan gitu, dan memang sudah hidup kayak ancak, kemudian apalagi ya seperti itu ya. Padahal kalau di tempat kami yang namanya ancak itu yang makan juga bocah angon gitu loh. Warga-warga kampung gitu, ketika disajikan gitu ya buat ini, ditinggal habis dimakani sama bocah angon dan lain sebagainya gitu. Nah, ritus ini memang sangat rawan, dan kadang-kadang orang tua kita itu membangun sebuah ikhtiar pendidikan itu agak menggampangkan gitu. Jangan ini itu ada penunggunya gitu loh. Padahal secara misalnya ada pohon besar, jangan diganggu gitu sehingga aman ya. Kemudian pemberian nama atas sejumlah kayak hantu gitu ya, di tempat kami misalnya ada sungai itu ada misalnya tonggak ronggeng, kemudian lembu, jadi kemudian juga kemangmang, longga-longga, buaya putih, macan putih, dan sebagainya itu banyak. Nah, buat saya dan kita menarasikan ke kawan-kawan, ini adalah infrastruktur budaya untuk menjaga lingkungan gitu. Jadi ini dalam konteks konservasi alam dan lingkungan. Mengapa pohon-pohon itu jangan sampai diganggu karena itu ada penunggunya misalnya? Itu adalah sebenarnya penjelasan kecerdasan ekologis, bahwa fungsi ekologi dari pohon itu adalah sangat penting buat kehidupan. Dia bisa memberikan detoksifikasi udara, dia bisa menangkap air di akar gitu ya dan sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang
penting buat kecerdasan kita gitu. Cuma kan orang tua kita kadang nggak mau susah ya, itu ada penunggunya gitu, ada jadi ini gitu. Nah, jadi sesungguhnya ini adalah nasihat bahwa apa yang telah ditanamkan oleh orang tua kita itu adalah nasihat, dan kita harus memberikan sebuah narasi itu kepada masyarakat sehingga tidak juga lari ke arah kesyirikan, kemusyrikan gitu. Kadang-kadang yang sederhana itu anak-anak lewat di motor misi numpang gitu ya. Nah, kita perlu luruskan itu. Yang nggak penting juga begitu, yang diajarkan itu adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur kan begitu. Nah, sesungguhnya ritus itu adalah nasihat. Ya, misalnya nasihat untuk berbagi, nasihat sedekah, kemudian juga simbol-simbol dan juga mungkin pengetahuan. Saya pernah mendengar sebuah kajian bahwa ketika padi sedang ini lalu dinyanyikan dengan suara-suara itu, ya, itu juga sebuah penelitian menyebutkan itu bermanfaat buat perkembangan padi gitu, bisa subur dan sebagainya gitu. Tapi saya belum dalami yang seperti ini. Itu kemudian adanya tumpeng, ya, bekakak gitu. Bekakak itu maknanya itu adalah kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukannya memberikan makan para penunggu apa gitu, nggak ada, itu pun makan manusia. Dan intinya adalah kamu harus lebih pasrah menerima apa yang telah takdirkan kodrat kita dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, lalu ada apa lagi? Tumpeng itu adalah simbol dari bahwa kita manusia yang harus naik gitu, harus berikhtiar untuk mencapai ketinggian ilmu, ketinggian moral, ketinggian akhlak, ketinggian peradaban dan sebagainya gitu. Kemudian juga macam-macam makanan di dalam tampah misalnya sebagai itu juga simbol bahwa kesejahteraan itu adalah bagian dari pentingnya kita sebagai umat manusia. Lalu tradisi lisan ini adalah sebuah pendidikan, bagaimana budaya memberikan pendidikan. Misalnya kalau di Betawi di saya itu ada sim terima kasim simpak daun rambut tantan tanduk ular mati tikus mati di lotong dan sebagainya ya, mati di loteng gitu ya. Ini merupakan ikhtiar kebudayaan untuk melatih kecerdasan otak, jadi otak kanan, otak kiri, otak kanan, sehingga kita bisa kreatif gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya kan. Sim terima kasih simpak daun rambutan gitu ya. Tandanya tanduk ularnya. Jadi nyambungnya itu nggak ada hubungannya. Tapi itu adalah bagian dari tradisi lisan, termasuk hom pimpa lehum gambreng gitu ya. Itu kan dari permainan tradisional dengan lagu itu. Nah, kalau kita lihat isinya hom pimpa alaihum gambreng. Jadi mari kita bermain itu artinya, dan hasilnya mari kita serahkan pada pada Allah gitu, pada Tuhan. Hom pimpa alaihum gambreng. Jadi mari kita bermain dan hasilnya serahkan kepada Tuhan gitu. Nah, ini kan yang perlu digali dari tradisi lisan itu adalah upaya pendidikan kepada masyarakat gitu melalui kebudayaan. Ya, seni ini dalam konteks menghibur, dalam konteks kita memberikan sebuah kenyamanan, kemudian asupan kehalusan budi terhadap pribadi masyarakat gitu. Jadi seni bukannya sesuatu hal yang kemudian menjurus kepada seksis gitu ya. Tidak menjurus pada ini, walaupun tetap saya kira itu menjadi satu bagian, jadi ada gitu di. Lalu kemudian permainan tradisional. Nah, di tempat kami di Sekolah Alam Prasasti, permainan tradisional menjadi metodologi di mana ini bagus untuk perkembangan anak didik. Karena di dalam permainan tradisional ada psikomotorik, ada juga kemudian afektif, kemudian ada juga kognitif gitu. Jadi triangle pendidikan masuk dalam sebuah permainan tradisional. Misalnya main galasin sih ya, gobak sodor gitu. Itu kan bagaimana kerjasama diajarkan, ya. Lalu kejujuran juga diajarkan. Kemudian bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di antara kawan-kawan itu juga
diselesaikan secara musyawarah gitu. Nggak kayak sekarang kan, sedikit ada masalah langsung ke polisi, sedikit masalah langsung jadi ada masuk ke hukum. Nah, kalau game tradisional dimainkan, itu bisa membangun sebuah hubungan yang harmoni antar masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah buat kami di Sekolah Alam Prasasti, misalnya di Pondok Pesantren Lubung Tabis Sekolah Prasasti, itu menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bahwa permainan tradisional itu sudah menjadi warisan orang tua kita. Dan ini adalah alternatif yang paling efektif untuk pendidikan anak-anak, untuk merekatkan mereka, untuk mengajarkan mereka tentang kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini lebih hebat dari game online. Game online yang dilatih itu hanya jempol saja. Tapi kalau misalnya permain tradisional, semua badan bergerak, semua sel-sel tubuh itu jalan. Jadi nggak ada cerita rebahan, gitu ya. Jantung berdetak sehat, kemudian darah mengalir dengan lancar. Itu permainan tradisional. Beda dengan game online, ketika rebahan aja itu bisa kesemutan, bisa kram gitu. Darah nggak lancar, detak jantung pun entah kemana. Belum lagi kemudian ditambah asupan-asupan rokok atau minuman atau makanan gitu. Itu makin merugikan, saya kira. Permainan tradisional adalah sebuah aset yang harus kita angkat menjadi sebuah alat untuk membangun masyarakat gitu. Dan ini adalah dakwah kita ke anak-anak gitu. Daripada mereka main game online, saya punya pengalaman di tempat itu, anak seorang ustadz itu kecanduan game online sampai kemudian anaknya harus terlibat dalam sebuah grup yang pornografi dan porno aksi, dan kemudian juga dia punya teman dan sebagainya. Itu memberikan efek yang tidak baik gitu. Kemudian ada olahraga tradisional. Olahraga tradisional dan permainan tradisional ini adalah sebuah dua hal yang dibedakan apabila sudah di-eventkan, sudah dipertandingkan, itu menjadi olahraga tradisional. Sebelumnya dia ada permainan tradisional kayak selepetan gitu ya. Nah, kalau selepetan sudah diperlobakan, ada ajangnya, kemudian ada lembaga yang ini, kemudian menjadi dihargai di dunia pendidikan. Nah, ini menjadi olahraga tradisional. Saat ini misalnya silat gitu, itu menjadi olahraga tradisional. Silat itu sangat bagus dan luar biasa. Saya recommended banget buat kita yang punya lembaga pendidikan itu mewajibkan silat sebagai bagian dari pendidikan anak-anak. Sholat, silat, dan salawat, gitu ya. Lalu kemudian teknologi tradisional, dan ini yang jarang diangkat oleh pemerintah, bahkan disingkirkan oleh pemerintah. Teknologi tradisional itu adalah misalnya kalau di kami di Bekasi Utara ini itu ada bikin perahu gitu, dan ternyata itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Di Muara Gembong itu namanya bikin perahu itu adalah sebuah teknologi yang luar biasa, dan ini saya kira harus diangkat menjadi sebuah aset dan hasanah gitu. Teknologi tradisional ini juga ada pada tempaan keris dan golok gitu ya, alat benda senjata tajam. Jadi kita perlu sampaikan teknologi tempa di sini, dan ini adalah bagian penting, karena kalau tidak itu keris, pisau raut ya, kemudian tombak dan senjata-senjata tradisional kita itu dikeramatkan karena hal-hal yang ya nempel-nempel jurus-jurus ke syirik gitu. Padahal bagaimana teknologi tempanya, bagaimana jenius lokal dalam pembuatan golok, pembuatan keris dan sebagainya. Ini kan yang perlu diangkat, bukan soal keris ini ada bab penunggunya, macan putih, ada apa gitu ya. Itulah kita yang perlu, ini tiap satu suro dimandikan gitu. Kita butuh sebuah logika akademik untuk memberikan penjelasan atas hasil-hasil budaya, hasil-hasil kebudayaan ini. Bila kita tidak masukkan narasi-narasi logika akademiknya, maka yang muncul adalah syirik gitu. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai muslim buat masuk ke wilayah itu, memberikan narasi-narasi positif gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang syirik.
Oh, kenapa banyaknya mitos di kali itu? Itu adalah bagian infrastruktur kebudayaan untuk menjaga lingkungan misalnya. Bagaimana betul keris itu atau itu ada kita lestarikan, itu adalah mengangkat bagaimana teknologi pembuatannya. Ya, bagaimana misalnya seni masuk ke dalam seni rupa itu masuk ke dalam itu. Lalu bagaimana penggunaannya? Jangan sampai secara teknologi kita ketinggalan karena kita sendiri tidak mengindahkan persoalan-persoalan ini. Jadi bukannya dilakukan riset gini, tapi malah dikeramatkan. Izin saya minum dulu. Nah, kemudian ada pengetahuan tradisional. Salah satu pengetahuan tradisional ini contohnya adalah kuliner. Masakan khas dari ini adalah bagian dari budaya kita juga gitu. Nah, bagaimana Gus Zulfikri atas kuliner ini terlihat pada McD dan KFC atau fast food lainnya, bahwa melalui promosi dan media sosial, tentakel komunikasi peradaban Barat ini menyatakan memberikan penanaman memori bahwa yang namanya McD itu ayam yang ada di itu adalah sesuatu yang hebat. Status kita naik, kita modern, kita itu pokoknya high level, ya. Padahal dia nggak tahu yang namanya ayam yang ada di McD itu usianya berapa? 25 hari. Kalau buat kita tuh pitik. Itu ayam yang dikonsumsi di sana itu adalah ayam yang gede karena dipaksa. Karena apa namanya itu suntikan hormon gitu. Dan ada yang bilang jangan-jangan banyak yang ACDC atau bencong atau melambai ini gara-gara banyak makan ayam gitu ya. Makanya Ustadz kita di sini ada yang anti makan ayam gitu. Gak mau, udah ayam negeri maksudnya. Kalau ayam kampung kan dibikin begagak mantap juga. Gitu. Nah, sesungguhnya kuliner nasional itu, kuliner Nusantara itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena di sana ada nasihat. Di Betawi ada akar kelapa, kue procot, itu bikinnya mau rada ribut ya karena mesti didorong kemudian digoreng. Padahal akar kelapa itu ada sebuah nasihat. Kita harus ingat bahwa tidak semua orang bisa menjadi buah atau tampil di depan. Kita bisa menjadi akar, karena akar itulah yang menghidupkan. Akar itulah yang menghidupkan tumbuhan. Ya, nasihat kita jadilah kita menjadi akar, bahwa kita bisa memberikan kehidupan tanpa perlu kita tampil di depan. Ya. Kemudian juga mengingatkan kita pada kelapa, bagaimana kelapa itu sangat baik buat kehidupan, berguna dari akarnya, batangnya, daunnya, apalagi buahnya. Gitu. Kemudian juga ada jamu misalnya. Jamu itu adalah sebuah nasihat, jaga mulutmu, gitu. Hati-hati, gitu. Kemudian beberapa kuliner-kuliner kita itu kalau kita angkat ke permukaan itu luar biasa karena dia ada sebuah ideologi yang tertanam untuk mendidik masyarakat itu ke arah yang baik, kira. Dan sementara di sisi lain itu ada kuliner-kuliner Barat yang memang mereka tuh head to head sama kuliner tradisional. Ini dengan infrastruktur komunikasi informasi itu menanamkan bahwa ini adalah lebih baik dari kuliner-kuliner nasional gitu. Itu pengetahuan tradisional. Di selain itu juga ada arsitektur kebudayaan kita gitu ya. Bagaimana model-model arsitektur rumah kita itu sebenarnya kita kaya akan arsitektur rumah. Misalnya di Bekasi bagian utara itu banyak rumah-rumah panggung gitu. Kemudian juga rumah-rumah model Bugis. Itu dan sekarang itu kalah dengan model-model yang di tanah semua, model-model perumahan. Perumahan-perumahan mengambil itu sehingga trennya yang ada adalah itu yang di perumahan gitu, rumah kota kecil yang hanya untuk muat untuk satu istri dan 2 anak gitu ya. Gitu. Jadi cuma ukuran 36, ukuran apalagi 21 gitu ya, yang disebut dengan SSSS ya, rumah sangat sederhana selanjutnya saja susah gitu ya. Padahal dalam budaya kita yang sesuai dengan Islam itu adalah memberikan rumah itu menjadi baiti jannati, rumah sebagai surga gitu. Nah, model arsitektur rumah di kebudayaan kita itu sangat sesuai dengan Islam saya kira.
apalagi ya dengan kehadiran sumur. Hari ini sumur itu udah hampir hilang. Ini sumur itu adalah biopori tradisional. Kalau sekarang sudah kalah dengan hukum pantek. Ini apa-apa tuh pakai pantek sehingga tidak ada. Karena sumur itu menghubungkan antara bawah tanah, bawah bumi dan atas bumi gitu. Dimana ketika hujan air masuk melalui sumur. Hari ini udah nggak ada. Sumur itu adalah biopori tradisional, tapi kemudian hilang dengan kehadiran peradaban Barat di sini. Kemudian adanya sumur pantek ya. Karena banyaknya yang jualan sanyo ya buat mesin air. Gitu. Lalu ada cagar budaya, dan ini juga rawan terhadap kesyirikan karena cagar budaya itu banyak yang minta-minta sama kuburan gitu ya. Padahal kuburan itu hanya untuk ziarah dan mengingatkan yang datang. Gitu. Kita perlu hadir di sini dalam konteks dakwah, kemudian juga manuskrip. Bagaimana manuskrip itu kita menggali hasanah-hasanah lokal itu melalui apa yang tertulis, dan ini banyak. Dilanjut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saya kira kita menjadikan semua ini sebagai sarana gelanggang dakwah gitu, yang perlu dilakukan gerakan dakwah. Dan di Indonesia ini sudah memiliki sejarah yang panjang, dan kita tahu ya ada berbagai model dan pendekatan dalam menyebarkan ajaran dan Islam. Salah satunya adalah yang signifikan Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 ya. Ini lebih satu. Organisasi dikenal karena menyeimbangkan spiritus dakwah dengan amal sosial sebagai gerakan nyata dalam menanggapi masalah umat di berbagai tingkatan. Saya kira sudah paham semua, sudah mahfum. Lanjut. Ada Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 yang merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia dan memainkan peran penting dalam dakwah dan pendidikan agama-agama. Gerakan dakwah di Indonesia juga dikenal dengan kegiatan dakwah kultural, politik, ekonomi, serta upaya untuk menerapkan tauhid sosial yang didukung oleh 4 doktrin yang hidup, gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian juga secara dakwah dikenal dari peran-peran kerajaan Islam awal seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, mana raja-raja dan penguasa setempat memainkan peran penting dalam memperluas agama Islam di wilayah mereka. Gerakan dakwah ini telah mengalami pasang surut sepanjang sejarah, tapi terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Oke. Nah, saya agak percepat karena waktu yang sudah sebentar lagi. Kemudian kita juga kenal dakwah para wali. Wali Songo adalah tokoh yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mereka bukan hanya berdakwah secara langsung, tapi juga mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Ya, 2017 ketika kami bergerak di kebudayaan, ujung-ujungnya adalah kita membuat pesantren. Jadilah kemudian Lumbung Tahfiz Sekolah Alam Prasasti gitu. Ini adalah sebuah pesantren dengan warna budaya yang sangat kental. Kewajiban silat, robana, hadroh, marawis, kemudian juga gamelan, itu menjadi bagian penting. Dan itu juga ada penggalian bakat melalui sepak bola misalnya, seni, kiroah dan sebagainya gitu ya. Nah, contoh dakwah para wali ini adalah Sunan Gresik. Ini adalah salah satu wali Songo yang paling awal menyebarkan agama Islam di Jawa. Ia pertama kali berdakwah melalui perdagangan supaya masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Jadi tidak mengawali dengan ceramah di masjid ya, masjidnya belum ada gitu. Selain itu Sunan Gresik juga melakukan dakwah melalui bertani yang membuat masyarakat mulai menerima ajaran Islam secara perlahan. Setelah Islam mulai diterima oleh masyarakat, Sunan Gresik membangun surau di kediamannya di Desa Sau Gresik yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pondok-pondok pesantren. Kemudian juga Sunan Ampel. Ini dia adalah anak tertua. Next one, Adinda. Ya, sudah sampai Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah anak tertua Sunan Maulana Malik Ibrahim. Berdakwah di Jawa dengan metode unik yang membuat kerajinan berbentuk kipas dari akar tumbuhan. Ini adalah pengetahuan tradisional ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang dianyam bersama rotan. Bukan satu hal yang bersifat sihir atau mistik gitu ya. Jadi kipas tersebut diberikan penduduk secara gratis dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Metode ini berhasil menarik perhatian masyarakat karena akar yang dianyam bersama rotan juga memiliki efek penyembuhan gitu. Jadi ada metode penghasapan, misalnya metode apa herbal gitu ya, buat pengobatan dan sebagainya. Ini dilakukan. Jadi Sunan Ampel menggunakan pengetahuan tradisional untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah ujung-ujungnya adalah dakwah Islam. Sunan Ampel juga mendirikan masjid di Desa Kembang Kuning sebagai pusat dakwah. Lanjut. Lalu Sunan Giri atau Raden Paku fokus pada wilayah Gresik, Surabaya, Tuban. Sebelum Sunan Bonang dulu ya, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim adalah salah satu wali songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa yang menggunakan metode dakwah yang mencakup seni dan musik. Sunan Bonang memadukan budaya setempat dengan nilai-nilai Islam sehingga pesan agama dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Kemudian Sunan Giri, ini Raden Paku, fokus pada wilayah Gresik, Surabaya, Tuban, dan Sedayu yang menggunakan metode dakwah yang menggabungkan budaya setempat dengan ajaran Islam. Di Jawa Tengah, fokus dakwah Islam. Di Jawa Tengah, fokus dakwah Islam berada di kota pesisir seperti Demak, Kudus, dan Lasem. Baik, lanjut. Nah, saya kira itu saja. Kemudian lembar terakhir dari slide saya ini adalah bagaimana saya mengangkat kebudayaan ini sebagai warna dari pondok pesantren dan sekolah alam prasasti yang kita dirikan bersama kawan-kawan 2017, pesantren yang berbasis kepada alam dengan ciri khas budaya lokal dengan 5 pilar, yakni akhlak, logika akademik, leadership, kewirausahaan, dan konservasi alam dan lingkungan. Terakhir, saya kira kemudian kita berkolaborasi, sekolah alam prasasti itu berkolaborasi dengan Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Bekasi, dengan PII, kita setiap semester pasti ngirim anak-anak buat ikut leadership basic training gitu. Kemudian juga dengan kawan-kawan TDA dan kewirausahaan, Mbak Apip Ridwan di Kabupaten Bekasi, di Bekasi ini pernah mengajarkan kita atau mensosialisasikan tentang Bandeng Rorot dan sebagainya tentang kewirausahaan. Jadi kita lakukan kolaborasi gitu. Saudara sekalian, terakhir adalah konservasi alam dan lingkungan, dan ini menjadi satu hal yang penting agar ketika mereka berbisnis itu mereka tidak merusak alam. Hadirin rahimakumullah, para guru, para yang mulia, tuan guru, para sepuh, Kanda, Yunda, dan Adinda semua. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan. Saya ya hanya memberikan sesuatu bahwa kita bisa loh berdakwah dengan apa yang kita punya. Saya bukan ulama atau ustadz gitu yang berbasis pesantren. Saya ini, dan kita bisa mengkolaborasikan itu untuk mendekatkan, intinya adalah untuk sabili rabbika bil hikmah itu agar orang-orang lari atau ke sabili, ke jalan Allah gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ahmad kembalikan. Bang, suara Pak Ahmad suaranya gak terdengar. Menarik ya. Saya kira nanti banyak yang akan merespon atau bertanya. Ya, pada intinya kebudayaan itu lahir dari olah pikir, olah laku, olah rasa dan karsa yang diantepin baik, gitu kan. Kalau kata Maulana diantepin baik. Ya, kalau diantepin baik artinya ada penerimaan dari masyarakat. Apakah itu yang positif atau yang negatif? Kalau diantepin baik berarti dia diakomodir, semacam akulturasi. Oleh karena itu perlu adanya islamisasi kebudayaan agama sebagai alat kontrol agar tidak menyimpang dari pakem akidah dan syariah. Baik, ini sudah ada 3 orang dengan Pak Nur ya. Mungkin yang pertama Pak Hasim, lalu Bang Saleh Mude dari Amerika, ya ini jauh nih, dan Pak Nur, Muhammad Nur, 3 orang dulu ya.
Silahkan dari Pak Hasim untuk terlebih dahulu, mohon singkat, padat, dan selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Saleh Bude dan Pak Muhammad Nur. Silakan Pak Hasim. Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Hasim Tasmudinoto dari Kampung Inggris, Pare, Kediri. Menarik sekali kajian pagi ini yang kemudian tidak banyak dijelaskan oleh banyak ustadz-ustadz yang mestinya berdakwah dengan cara-cara yang seperti ini. Salah satunya saya ingin menyampaikan satu contoh bahwa persoalan kelestarian alam ini menjadi pokok utama yang tidak pernah diperhatikan. Bahwa ibadah itu seolah-olah hanya bagaimana kesalehan itu dibangun dengan tahajud, lalu dibangun dengan puasa, dan yang lain-lain. Tetapi bahwa menjaga nilai konservasi tinggi dalam sebuah lingkungan itu seolah-olah bukan hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang muslim. Yang di sana nilai-nilai biologis, ekologis, sosial, budaya itu yang menjadi hal penting yang kemudian harus dilakukan gerakan-gerakan tertentu. Dan kemudian yang kedua adalah tidak pernah kita mencoba untuk menjelaskan, dan ini menjadi pekerjaan kita. Misalnya tadi dicontohkan adanya puceng misalnya, adanya tumpeng dan sebagainya, itu sebagai simbol-simbol budaya yang kemudian pemaknaannya itu menjadi islami, menjadi mengarah kepada motivasi-motivasi untuk meraih prestasi misalnya, meraih keunggulan, kemuliaan. Itu tidak dilakukan. Yang ketiga tadi juga dicontohkan bahwa makanan-makanan yang nilai-nilainya itu tradisional, itu walaupun hari ini diragukan nilai tingkat residu yang terkandung di dalamnya itu, karena sudah banyak bumbu-bumbu yang nggak karu-karuan itu, ini ustadz-ustadz tidak pernah membahas bahwa halal haram itu hanya persoalan-persoalan yang konkret, yaitu babi, kemudian anjing, kemudian bangkai, tetapi tidak dilakukan satu proses pelacakan bahwa ayam potong itu dikasih makan apa oleh pabrik. Lalu kemudian apa efek yang kemudian muncul dari makanan itu secara jangka panjang misalnya. Minuman-minuman yang dijual di supermarket-supermarket tidak pernah dilacak nilai kemanfaatannya bagi tubuh manusia, sehingga kita lihat hari ini anak-anak kecil pun sudah kena kejangkitan gagal ginjal misalnya. Ini penting untuk dilakukan oleh penceramah-penceramah kita, ustadz-ustadz kita sebagai dakwah pencerahan yang harus menghasilkan sebuah solusi-solusi. Yang keempat adalah bahwa bagaimana ustadz-ustadz juga akan mampu mendorong kepada pemerintah untuk memperhatikan tadi seperti di depan, nilai konservasi tinggi yang mestinya dilakukan oleh masyarakat sekitar kita, dakwah yang arahnya ke sana. Bahkan hari ini pemerintah pun tidak mampu mengukur indeks kebahagiaan masyarakat kita. Artinya begini, masyarakat pedalaman yang dia bahagia dengan adanya hutan, karena dengan adanya hutan itu dia mudah mencari makan, maka seolah-olah pemerintah akan menjadi Tuhan, dewa yang akan mendatangkan investor, yang kemudian dengan investor itu masyarakat akan merasakan kebahagiaan karena tingkat taraf keekonominya tinggi misalnya. Itu semuanya tidak terbukti. Baik, Nah, ini Pak tugas Hasim. Ustadz dan para pemimpin-pemimpin kita untuk melakukan dorongan-dorongan kepada pemerintah akan kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada hal-hal yang lebih penting dari sekedar mendatangkan investasi. Saya pikir itu sebuah tanggapan atau sebuah perspektif saya di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon nanti saya di-share di nomor saya slide-nya, Bang, untuk kemudian kita bisa mempelajari, dan saya boleh minta dikasih nomor kontaknya Pak Ustadz. Sesekali mungkin saya bisa Zoom meeting atau mungkin bisa kami undang ke Pare. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Hasim. Ini tambahan saya kira dan juga memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Kang Komar.
Selanjutnya Pak Saleh Mude, ya, jauh sekali di sana. Jam berapa nih Pak Saleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malam. sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini hampir jam 8 malam, malam Jumat. Masya Allah. Oke, ini namanya narasumber ini kan dipanggil oleh Mas Widodo ini Romo Kiai. Romo Kiai. Beli kan ini setengah itu kan bikin kan 100. Ntar lo nggak beli, ntar nggak diomongin nggak jelas. Jadi Pak Ratna. Pak host, tolong diperhatikan ini suara-suara. Jadi saya singkat aja ini Pak Kiai, yang saya mau apa namanya, pengantar pertanyaan saya begini, Bang Mat. Ada seorang putri aktivis lingkungan hidup ditanya, kenapa kamu menyukai hobi sekarang ini, katakanlah mencintai alam? Jawabannya singkat, bapak saya dulu pengusaha kayu, pengusaha perkebunan dan merusak alam, dan dia sudah meninggal. Mudah-mudahan saya aktif sebagai aktivis lingkungan memperbaiki alam. Mudah-mudahan bapak saya di sana tidak disiksa. Itu satu, saya baca 2-3 minggu yang lalu. Yang kedua, tadi kesan saya itu mendengar Pak Kiai menjelaskan bagaimana metode-metode dakwah yang pernah dilakukan misalnya oleh para orang-orang yang sudah mendahului kita, apakah itu di NU, apakah di Muhammadiyah maupun misalnya di para wali. Nah, rupanya itu menggunakan media-media yang bisa bersentuhan masyarakat. Nah, saya tahu, saya bilang, saya sejak 85 saya sudah terdaftar di Pelajar Islam Indonesia di Makassar. Itu kita sangat, ya mungkin saya mau bilang kita sangat hati-hati, kita sangat kaku ya. Selalu melihat dikit-dikit, itu kafir dia. Dikit-dikit kita menyatakan dia salah, dikit-dikit dia bukan kelompok kita. Nah, saya kira dengan penjelasan tadi Kiai Romo Kiai ini, saya itu tersentak melihat ini, mudah-mudahan kita ada perubahan teologi, melihat bahwa kita tidak perlu lagi kaku, kita perlu melihat, tentu perlu, pertanyaan saya kira-kira itu, apakah kita memang perlu menyesuaikan metode dakwah yang sebetulnya tidak baru, tetapi udah pernah dipakai tadi oleh para pejuang-pejuang Islam yang mungkin beberapa abad yang lalu. Kira-kira itu. Tapi artinya saya sangat bersemangat melihat teman-teman saya di Pelajar Islam Indonesia kalau selalu sudah melihat, semua media sekarang ini kita perlu pakai untuk membesarkan Islam. Terima kasih Pak Kiai. Baik, Pak Ahmad. terima kasih Bang Saleh. Selanjutnya Pak Nur, Dr. Muhammad Nur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya substansinya sama ya dengan Bung Saleh tadi dari Amerika itu. Jadi saya pikir untuk tidak mengulangi pertanyaan sama, saya pas dulu aja. Jadi saya tunggu yang lain pada. Saya berikan kesempatan kepada yang lain dulu. Baik, saya kira ini semuanya tambahan-tambahan, tanggapan-tanggapan yang banyak mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Komar. Silakan Bang Komar, mungkin ada yang mau dipertajam lagi, silakan. Setelah itu yang akan bertanya atau menyampaikan itu mohon raise hand biar terdeteksi siapa saja ya, karena ini layarnya ada dua layar. Silakan Bang Komar. Baik, terima kasih Pak Kanda Hasim Tasmaudinoto. Luar biasa sekali ya. Saya pun memang mencari kawan kita, ternyata keluarga besar juga yang ini ngabuk Inggris ya, luar biasa. Saya bersyukur dan bersemangat, termasuk guru saya juga, Kanda Saleh Mude. Kita tergabung dalam grup WhatsApp yang dipropoli oleh Yang Mulia Gede Parma. Terima kasih atas supportnya. Dan saya kira ya apa yang dilakukan ini merupakan sebuah eksperimen ya. Kita bereksperimen sampai mati gitu kalau di sekolah alam istilah kita. Karena
memang melihat ketidakmampuan sebenarnya kalau dari awal itu, bahwa saya tidak bisa ceramah di masjid gitu menggunakan ayat dan dalil-dalil yang khas, karena saya bukan dari background pesantren, tidak punya background ya seperti guru saya lah, Ustadz Salim Mindani gitu, yang luar biasa, dia alumni Mesir, Kairo gitu. Nah, tapi kita pengen berbuat gitu, dan salah satunya itu ketika kemudian kita menemukan, oh ternyata ini ada itu juga gitu, ada sesuatu, ada cahaya di sini, ada cahaya Islam gitu, termasuk kegelisahan atas fenomena di masyarakat, mereka memistifikasi keris, golok gitu segala macam gitu ya. Dan ternyata itu sugesti aja gitu. Saya di rumah banyak benda-benda ini ya, ada yang ketemu, apa, Abah, ini saya kalau pegang ini katanya, hati saya panas, saya suka ini, saya serahin aja ke Abah. Gitu ya. Ternyata di rumah tuh dimainin sama bocah gitu loh. Tidak ada apa-apa, nggak ada ini. Karena itu sugesti saya kira. Termasuk ilmu-ilmu Nusantara juga salah satunya adalah sugesti. Adapun bantuan jin dan sebagainya itu ya orang-orang tertentu aja yang menggunakan metode-metode tertentu untuk berkolaborasi dengan jin gitu, dalam wabil khusus misalnya untuk ilmu-ilmu hitam. Ilmu-ilmu Nusantara itu misalnya urut, dukun urut misalnya, itu kan luar biasa. Di tempat kami itu ada yang pernah terjadi kecelakaan dan ketika ke rumah sakit harus dioperasi. Wah, dia nggak mau gitu. Wah, dioperasi, potong semua itunya. Jari-jarinya yang masuk ke itu. Dan dia lebih lari ke dukun urut gitu loh. Nah, ternyata normal lagi gitu. Alhamdulillah. Itu berapa kejadian. Hari ini yang namanya ilmu-ilmu Nusantara itu didekonstruksi oleh pemerintah Republik Indonesia, dan saya kira adalah sebuah kewajiban kita untuk mengangkat ya. Gitu. Saya tertarik sekali dengan pernyataan Pak Hasim ini, bahwa kesalihan itu dibangun dengan kalau bahasa PI itu mengintegrasikan zikir dan fikir gitu. Nah, ini memang butuh sebuah penjelasan yang sangat spesifik gitu ya. Bagaimana di sekolah alam itu ada istilah spider web. Bagaimana menjelaskan tumbuhan itu dengan pola yang lintas disiplin, bahwa Allah menciptakan tumbuhan itu untuk siapa gitu. Lalu bagaimana mizan itu ditegakkan gitu ya. Kemudian fenomena yang ada adalah pertanian itu menggunakan pupuk-pupuk kimia dan itu merusak mizan gitu. Jadi kita hidupkan Al-Quran dalam keseharian anak-anak, keseharian kita. Bagaimana misalnya doa masuk WC gitu ya, bahwa itu adalah upaya kita buat membangun karakter kebersih gitu. Kemudian tidak ada pesantren yang mitosnya itu harus gudik dulu, harus gatal dulu, harus sakit dulu gitu baru dianggap santri gitu ya. Kita patahkan mitos itu dengan apa? Dengan menghidupkan misalnya doa-doa masuk WC gitu, bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk bersih gitu. Dan Islam itu betul-betul mengajarkan tentang kebersihan. Nggak ada cerita Islam itu harus gatal dulu, gudik dulu dan sebagainya gitu, bau badan segala macam gitu. Saya pesantren yang bau badan, kamu kapan mandi terakhir? Bagaimana cara mandi? Itu sampai sedetail itu, dan saya kira itu penting untuk kita sampaikan ke anak-anak santri juga. Termasuk misalnya untuk pengetahuan tradisional, dalam hal ini adalah resep atau makanan, ini juga menjadi upaya kita untuk berdakwah ke masyarakat, bahwa sesungguhnya makanan-makanan tradisional itu memberikan nasihat dan juga menghidupkan ekonomi masyarakat gitu. Kalau orang-orang lari ke McD semua, kemudian dia selfie, kemudian menyatakan diri sebagai itu kan sebuah penipuan peradaban ya. Gitu. Nah, untuk Pak Saleh Mude, betul ini, bahwa yang namanya konservasi alam dan lingkungan itu adalah bagian dari upaya kita, dakwah kita. Kalau misalnya hutan dibabat semua, di mana oksigen? Di mana kemudian kita mendapatkan udara yang bersih ya. Gitu. Juga terhadap hutan itu juga menjadi bagian penting. Nah, itu perintah Allah gitu. Jadi
pahala itu kita akan dapatkan tidak hanya dari sholat, tidak hanya dari saum atau puasa, tapi juga dari nanam tumbuhan. Saya setiap hari di sini berusaha mewajibkan kita semua buat nanam walaupun cuma singkong yang diceblokin gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah kita ke depan. Dan saya terkesan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Salimuddin, bahwa kita menanam kembali ini sebagian dari ibadah kita pada Allah. Jadi seperti yang disampaikan oleh mentor-mentor saya di PII, mari kita awali dengan bismillah dan kita niatkan apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah kita pada Allah. Terima kasih, salam hormat juga untuk Pak Muhammad Nur. Lama sekali kita nggak ketemu, saya penggemar Anda Pak Muhammad Nur. Terima kasih. Dan juga ikhwan filah yang lain di berbagai tempat. Silakan Bang Maulana, nomor saya dan slide yang saya buat disebar ke semua orang gitu, dan saya sangat menerima sekali, terbuka sekali untuk menerima kolaborasi antar kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah. Semuanya dari Allah, yang salah itu dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi bisa bilhaq. Baik, terima kasih Kang Komar. Sekarang waktu jam 7.06 ya. Kebetulan ini sudah banyak yang bersiap-siap untuk melaksanakan kewajiban yang lain ya. Maka saya kira saya tidak akan menyimpulkan. Saya minta Pak Sekjen mungkin ada menyampaikan beberapa pesan. Silakan Pak Asep untuk menyampaikan pesan-pesan yang punya channel. Silakan Kang Asep. Kang Asep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Komar, salam silaturahmi, salam kenal. Saya sudah mengenal kiprahnya Kang Komar dari beberapa informasi. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Maaf saya tidak buka kamera karena sedang dalam perjalanan, sedang nyetir. Terima kasih Kang sudah memberikan nasihat pencerahan ya. Insya Allah nanti kesempatan yang berikutnya kita undang lagi untuk mendiskusikan topik-topik yang menarik. Saya kira mungkin itu saja. Dan sebagai informasi kepada seluruh KBPI, insya Allah kita akan melaksanakan muktamar ke-7 KBPI di Medan, rencana insya Allah tanggal 19 sampai 21 Juli. Demikian informasinya. Terima kasih Kang SKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi bahwa muktamar yang ke-7 KBPI akan dilaksanakan di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, tanggal 19 sampai 21 Juli. Insya Allah sekaligus juga kita menyemarakan, meningkatkan silaturahim. Mohon untuk saudara-saudara di wilayah-wilayah untuk menggaungkan muktamar ke-7 KBPI dengan membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi syiar ya, sehingga orang tahu bahwa KBPI akan melaksanakan muktamar. Jadi gebiar muktamar mohon diadakan ya agar semua orang tahu bahwa KBPI punya kiprah. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul Jum'ah ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan bisa langsung saja dengan Kang Komar. Ya, makasih. Saya mohon pamit karena harus siap-siap ini. Maklum Umar Bakri. Siap. Ya. Ayo, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.